Teman-teman yang terkasih, saya mengutip seseorang yang mengatakan demikian. Saya memakai jubah hakim, tetapi di balik jubah hakim ini saya memakai hati saya. Dia juga, orang ini mengatakan, saya ingin membawa keadilan dan belas kasih di ruang pengadilan. Yang mengatakan itu bukan saya, tapi seorang yang baru saya kenal secara virtual dan bagi saya mengagumkan. Orang itu bernama Frank Caprio atau Francesco Caprio. Dia seorang hakim di Amerika, umurnya sekitar 80 tahun lebih, tapi masih sehat dan gembira. Sudah 25 tahun dia menyiarkan secara langsung di TV lokal ketika dia mengadili para pelanggar hukum. Dan karena ada YouTube lalu menjadi viral ke seluruh dunia, karena dia memang menjadikan ruang pengadilan sesuatu yang menyenangkan, bukan pengadilan yang menakutkan, karena dia membawa belas kasih dan keadilan di ruang pengadilan. Pribadi yang luar biasa. Sebagai contoh, memang dia bukan hakim yang ngurusi perkara-perkara besar ya, tapi perkara-perkara kecil, tetapi ditunjukkan betapa bisa menjadi ruang belas kasih di ruangan pengadilan. Misalkan contohnya ada seorang suster sepuh karena melanggar kecepatan lalu lintas lebih 1 mil dari yang ditentukan, dia membebaskan suster itu. Karena apa? Karena kontribusinya untuk masyarakat, untuk melayani orang miskin dan sebagainya. Pernah juga ada seorang ibu yang ibu kulit hitam, biasanya dari kasta sosial bawah, yang hamil besar, melanggar lalu lintas. Lalu hakim ini penuh persahabatan ya, tanya, "Bu, itu bayinya laki-laki atau perempuan?" "Oh, laki-laki." "Mau diberi nama apa kalau nanti lahir?" "Oh, saya akan memberi nama bayi ini Francesco Junior, sesuai dengan namamu Pak Hakim, karena saya ingin dia menjadi orang seperti kamu yang penuh belas kasih." Kerap kali dia juga membayari para tersangka ini dengan dana donatur yang dia punya. Kalau mereka tidak mampu membayar uang denda, dia bayari ya. Dan seringkali kalau misalkan yang pelanggar hukum itu datang bersama anaknya, nanti anaknya dipanggil ke depan, dia pangku anaknya, dan anaknya disuruh membuat keputusan, belajar berdiskresi. Ini ibumu nih salah apa enggak? Kalau salah harus didenda berapa? Menjadi sesuatu yang lucu, sesuatu yang menarik, penuh kemanusiaan. Nah, teman-teman yang terkasih, lewat bisa dilihat di YouTube, pasti lebih menyentuh daripada yang saya katakan. Melalui kisah ini saya ingin menunjukkan bahwa kenapa Hakim Frank ini begitu manusiawi. Karena dia punya hati Tuhan, bahwa orang-orang yang dihadapinya itu berharga, harus dilindungi, harus ditumbuhkan. Dan dia juga ingin mengedukasi masyarakat bahwa pengadilan itu tidak harus menakutkan. Bahkan saya berpikir-pikir, mungkin pengadilan Tuhan bagi kita itu seperti ini. Kita akan diadili dengan belas kasih. Nah, teman-teman yang terkasih, saya kira pesan Injil hari ini kurang lebih itu. Dikatakan di sini barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Ini hati Tuhan, bahwa kita itu begitu berharga, sehingga
Jangan saling menyesatkan, tapi saling melindungi satu sama lain, saling menjaga satu sama lain. Nah teman-teman terkasih, ini sesuatu yang sangat relevan. Mari kita memaknai kenapa kita taat protokol kesehatan, kenapa kita harus susah-susah pakai masker. Mari kita mengenakan hati Tuhan, bahwa orang-orang di sekitarku itu berharga. Kita harus saling menjaga satu sama lain, melindungi satu sama lain. Silahkan lihat orang-orang di sekitarmu dengan hati Tuhan, mereka berharga, maka saya ingin saling menjaga satu sama lain. Mari teman-teman, kita mohon rahmat supaya kita juga bisa mengenakan hati Tuhan, sehingga kita saling menjaga satu sama lain. Mari kita ungkapkan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di belakang Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.